kita bakalan bahas soal berkah investasi bersama saham syariah. Jadi hari ini kita bakalan ada tanya jawab nih dari saya ke Mbak Elsa Boleh. untuk mengenai pasar saham syariah ya. Kita Mhm. menjurusnya ke saham aja ya Mbak ya. Yap, Karena betul. investasi syariah tuh banyak ya Mbak ya. Jadi hari ini kita Mhm. fokus di sahamnya aja gitu. Oke. Nah, buat teman-teman nih saya mau jelasin sedikit nih sebelumnya. Jadi Mhm. yang namanya investasi itu harusnya bukan hanya menguntungkan ya, tapi juga tetap harus halal, baik dan berkah pastinya ya Mbak. Yap. Dan keberkahan investasi ini tuh bisa kita dapetin salah satunya dari berinvestasi di saham syariah, bener ya Mbak? Nah, Mhm. untuk Mbak Elsa nih, saya sebagai narasumber kita hari ini, saya mau nanya nih, eh, apa sih Mbak pengertian dari pasar modal syariah itu? Oke, Kira-kira, terima kasih nih. eh, Iya, Kak Siwi, mm-mm. kita mulai ya. Heeh. Jadi mungkin secara singkat aja saya Oh ya jelasin perkenalan dulu ya pengertian Mbak. dari pasar Mm-mm. modal syariah. Modal syariah ini adalah Halo, Halo, Kak halo, Siwi. Ya. Heeh. iya bisa dengar saya jelas Mbak Elsa? Iya, jelas-jelas. Tadi sempat muter-muter gitu Oke. ya. Mhm. Oh oke, Mhm. baik. Mungkin sinyalnya kali ya Mbak. Jadi pertanyaan Oke. selanjutnya nih dari saya, Ya. kelebihan kalau kita berinvestasi di pasar modal syariah itu apa sih Mbak? Nah, kalau kelebihan kita, kalau untuk investasi di pasar modal syariah ini, yang pertamanya yaitu bebas dari riba ya pastinya ya, bebas dari riba. Ini Mm-mm. maksudnya apa? Jadi definisi riba di sini yang digunakan di pasar modal syariah di pasar modal syariah adalah yang tertuang di dalam fatwa DSN MUI, yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Jadi yang pertama itu bebas dari riba ya. Kemudian yang keduanya itu ada Mm-mm. tidak ada gharar dan maisir. Nah, gharar ini maksudnya apa? Ketidakpastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan objek akad. Nah, dengan demikian dipastikan bahwa saham syariah tidak bersinggungan sama sekali dengan gharar ya. Kemudian maisir tadi ya. Aman ya Mbak? Maisir ini, Mm-mm. iya benar. Maisir diartikan sebagai untung-untungan ya, manipulasi atau penipuan nih dalam konteks transaksi muamalah. Maisir diartikan sebagai judi yang berbentuk permainan. Ada pula istilahnya nih judi taruhan yang disebut kimar ya. Jadi investasi di pasar modal syariah ini jauh dari praktik judi baik maisir ataupun kimar. Nah, mungkin kelebihannya yang terakhir nih ya, Kak Siwi ya, manajemen keuangannya yang syariah pastinya gitu ya. Semua proses pengelolaan keuangan di pasar modal syariah selalu berlandaskan tuntunan Islam gitu ya. Dengan kata lain, bisnis yang dijalankannya itu bebas dari unsur-unsur haram seperti perdagangan, kemudian produknya tidak mengandung alkohol gitu ya. Kemudian ada prostitusi gitu, riba atau penipuan ya. Itulah mengapa para investor bisa merasa lebih aman menitipkan dananya di pasar modal syariah tersebut. Itu mungkin dari saya Oh Kak Siwi. gitu. Jadi Mm-mm. nasabah tuh nggak perlu ragu lagi ya Mbak, investor tuh nggak perlu ragu lagi mengenai kehalalan dan keberkahannya pastinya ya Mbak. Karena Ya, sudah sesuai dengan aspek-aspek yang mendukung untuk menjadi investasi syariah ya. yap, betul. Benar gitu. Terus Mbak, kalau berarti kan ada beberapa jenis investasi itu ya. Jadi ada Yap, yang syariah dan konvensional ya, setahu saya. ya. Terus kalau misalnya bedanya investasi di syariah dan konvensional tuh apa sih Mbak? Bedanya? Oke. Mungkin sebenarnya perbedaannya itu antara saham syariah dengan saham konvensional ya, Kak Siwi ya.
Sebenarnya sebenarnya saham syariah ini sebenarnya sama dengan saham pada umumnya ya, yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan ya. Cuman di dalam syariah ada beberapa prinsip syariah yang harus dipenuhi, dan perbedaannya dengan saham konvensional itu apa gitu ya. Mungkin yang pertama itu Bener. perbedaannya adalah bisnis perusahaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah nih ya. Misalnya seperti jasa keuangan konvensional, kemudian perusahaan-perusahaan miras dan perusahaan rokok ya. Jadi apabila ada saham yang dikeluarkan nih dari daftar efek syariah, maka otomatis saham tersebut akan dipindahkan ke akun yang reguler. Jadi kalau kita punya akun Oke. syariah, kita juga memiliki yang namanya akun reguler. Nah, kegunaannya itu Berarti ada tadi. dua akun ya Mbak ya? Mm-mm. Ya benar. Jadi Untuk kalau kita sudah diversifikasi. punya nih, ya kita udah punya saham syariahnya, jika dia dikeluarkan dari daftar efek syariah, otomatis dia dipindahkan ke akun regulernya kita gitu. Nah, kalau perbedaannya lagi yang kedua itu mungkin di rasio utangnya nih, Kak Siwi. Maksudnya apa? Mm-mm. Rasio utang berbasis riba tidak boleh lebih dari 45% dari total aset perusahaan gitu ya. Contohnya, Oke. contohnya utang berbasis riba itu seperti utang perusahaan dari bank konvensional dan penerbitan obligasi itu ya. Nah, di aplikasi iPod sendiri, apabila kita membeli saham yang mengandung riba, maka akan ada notifnya nih transaksi Anda ditolak karena teridentifikasi riba gitu ya. Ada notifnya langsung seperti itu nih, Kak Siwi. Di kalau di IPOT ya Mbak. Berarti Yap. kalau saham-saham yang kira-kira menurut kita oh sektornya nih tidak bersinggungan dengan banking, tapi juga nggak bersinggungan dengan miras dan alkohol. Cuma kalau rasio hutangnya itu lebih besar, besar ya termasuk yang besar lebih dari 45% ya Mbak ya. Yap. Itu berarti dia bakal keluar dari konteks saham syariah ya berarti. Yap, betul. Nah, kemudian ada lagi nih perbedaannya lagi Kak Siwi, yaitu rasio pendapatan non halalnya tidak lebih dari 10% ya dari total pendapatan perusahaan gitu ya. Jadi pendapatan non halalnya merupakan pendapatan yang didapat dari bunga bank konvensional atau pendapatan anak usaha yang bisnisnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Gitu. Oh Kemudian, gitu. ya, Karena perusahaan-perusahaan TBK itu kebanyakan punya punya apa namanya bisnis yang lain ya selain bisnis utamanya ya. yap, benar. Kemudian perbedaannya lagi tentunya dari transaksi berdasarkan dana kas yang tersedia aja gitu ya. Jadi kita tidak bisa memakai yang namanya margin trading seperti itu. Jadi kita hanya bisa Oke. menggunakan dana yang kita punya aja gitu. Karena kalau kita pakai dana margin sama aja itu jatuhnya riba ya kalau di Riba bener. benar. Nah, kalau mungkin yang Benar, benar. terakhir, ya yang terakhir mungkin perbedaannya kita hanya bisa menjual saham yang kita miliki gitu, Kak Siwi. Kita tidak bisa short selling di dalam akun syariah. Mungkin itu aja Jadi perbedaan. benar-benar jadi benar-benar semuanya sesuai konteks ya Mbak, sesuai jalur ya. Yap, betul. Benar. Nah, kalau bahas saham-saham syariah nih, kan ada banyak saham ya di pasar modal. Kira-kira kalau kita mau bedain list-listnya nih saham syariah tuh yang mana aja sih? Kita tuh bisa lihat dari mana sih atau bisa tahu dari mana saham ini tuh termasuk saham syariah atau enggak? Karena kan yang kita tahu bisa jadi aspek bisnisnya itu termasuk yang halal, tapi apakah rasio hutangnya berdasarkan itu dia termasuk bukan saham syariah tuh kita bakal taunya dari mana sih Mbak? Bisa dilihat dari mana? Oke, mungkin kita bisa melihat acuannya dari indeks. Mungkin kalau di yang konvensional kita mengenalnya biasanya itu ada IHSG ya, Kak Siwi ya, indeks harga saham gabungan. Nah, kalau di syariah ini sendiri ada juga macam-macam indeksnya. Mungkin yang pertama itu ada ISSI, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia ya, yang mana ISSI ini diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. Nah, yang mana ISSI ini adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi ISSI ini merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Mungkin seperti itu ya. Kalau yang keduanya lagi ada yang namanya JII atau Jakarta Islamic Index ya, yang mana saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia
yaitu pada tanggal 3 Juli 2000, tahun 2000 ya. JII ini hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada lagi yang namanya indeks JII 70 yang mana dia diluncurkan pada tanggal 17 Mei 2018, terdiri dari 70 saham syariah yang paling liquid nih yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Mungkin dulu awalnya ada 3, nah yang terbaru dari indeks syariah ini ada lagi yang namanya IDX MES BUMN 17 ya, yang mana diluncurkan pada 29 April 2021. Jadi IDX MES BUMN 17 ini Kak Siwi merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang merupakan dari badan usaha milik negara ya dan anak usahanya yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar yang besar ya yang didukung oleh fundamental perusahaan. Mungkin itu aja indeks dari saham syariah. Kasih. Iya. Iya, berarti yang terbaru tuh yang IDX MES BUMN 17 itu khusus saham-saham BUMN ya Mbak isinya ya? Iya. Oke. Ini mohon maaf suaranya agak bocor ya Kak Siwi, maklum kita lagi work from home nih gitu ya. WFH. Iya, baik Mbak, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kita lanjut lagi ya Mbak ya. Terus itu kan tadi Mbak Elsa udah jelasin tuh indeks-indeksnya, isi-isi sahamnya juga ada berapa. Terus kalau kira-kira nih Sobat iPod pada mau berinvestasi di saham, terutama syariah nih, kira-kira kalau mau investasi di iPod itu caranya gimana sih Mbak? Kira-kira? Oke. Nah, untuk susah kemudahan enggak sih sebenarnya nggak ada yang susah ya kalau untuk kita berinvestasi ini ya. Karena untuk kemudahan teman-teman semuanya nih untuk berinvestasi saham di syariah, teman-teman dapat memilih iPod ya atau Indopreneur Sekuritas. Karena iPod ini merupakan syariah online trading system pertama nih di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional atau DSN ya, dan dikhususkan untuk transaksi saham yang masuk dalam daftar efek syariah ya, yaitu pada tahun 2011. Nah, cara menjadi investor syariahnya itu gimana? Kan gitu ya Kak Silia. Nah, ini gimana nih caranya? Benar, karena banyak yang penasaran nih pengen investasi saham tapi belum tahu caranya nih Mbak. Kira-kira caranya gimana sih Mbak? Kalau kita mau investasi di iPod, apa yang mesti kita siapin atau kita harus kemana gitu? Oke, untuk persyaratannya yang pertama itu kita harus menyiapkan kopian KTP ya, fotokopi KTP. Kemudian yang kedua ada fotokopi NPWP jika ada ya. Jadi NPWP ini opsional aja, boleh ada, boleh tidak gitu ya. Jadi kalau tidak ada masih tetap bisa nih kita jadi investor gitu ya. Jadi opsional aja. Masih boleh ya Mbak ya? Iya benar. Soalnya rata-rata kadang kita udah nyebutin nih ya syaratnya NPWP jika ada. Oh kalau saya nggak punya NPWP nih gimana nih Mbak gitu kan. Jadi kalau tidak ada NPWP tetap kita bisa jadi investor ya. Kemudian jadi teman-teman mahasiswa juga, teman-teman mahasiswa yang masih belum bekerja tapi udah pengen investasi nih, belum punya NPWP masih tetap bisa ya Mbak ya buka akun di iPod ya? Betul sekali. Kemudian persyaratan lainnya lagi ada yaitu fotokopi halaman depan buku tabungannya ya, yang ada nama beserta nomor rekeningnya ya. Jadi jangan covernya yang difotoin, cukup ya yang di isi dalamnya ya. Ya, isi dalamnya yang ada nama beserta nomor rekeningnya gitu ya. Kemudian bukan saldonya ya Mbak? Bukan saldonya, kadang ada juga yang ngirimin saldonya ke kita gitu ya. Yang kita butuhin itu nama beserta nomor rekeningnya nih Kak Siwi ya. Iya. Kemudian yang terakhir itu persyaratannya foto selfie sambil memegang identitas ya, memegang KTP-nya, bukan memegang SIM-nya gitu ya. Jadi kalau seandainya KTP saya nggak ada nih, gimana gitu ya, jadi nggak bisa. Jadi persyaratan utamanya itu memang harus ada KTP, seperti itu. Nah mungkin setelah dilengkapi nih semua persyaratannya nih Kak Siwi, boleh masuk di websitenya kita di www.indopremier.com. Nanti teman-teman semua bisa pilih di bagian register atau open account ya, open account. Nah open account di situ input nih
alamat email beserta nomor handphone, kemudian jangan lupa dicentang di bagian bawahnya saya ingin membuka account syariah gitu ya. Nanti diisi Oke. data-datanya. Ya, betul. Diisi data-datanya, setelah lengkap nanti dokumennya akan dikirim nih ke email kita yang terdaftar. Jadi kepada teman-teman yang sudah terima emailnya harap nih di print out ya, di print, kemudian dilengkapi, ditandatangani, ditempel materai 10.000. Usahakan nih tanda tangannya itu harus sesuai dengan yang ada di KTP. KTP. Karena rata-rata banyak kendala di syariah ini ya, Kak Siwi ya. Mereka tanda tangannya itu berbeda dengan KTP, nah akhirnya di reject lagi dan harus ulang kembali gitu ya. Jadi kita ingatkan kembali untuk tanda tangannya harus sesuai dengan yang di KTP. Di KTP, Gitu. benar. Gitu. Jadi sudah Karena dilengkapi sebenarnya tadi ya, dengan persyaratannya tadi, kemudian dokumen tersebut bisa dikirim nih ke kantor cabang, boleh cabang Medan, cabang Padang, ataupun dikirim langsung ke kantor pusatnya kita gitu ya. Nah, nanti jikalau iya, sudah boleh ya, Mbak. diproses, betul, kalau sudah diproses maka nanti teman-teman semuanya akan mendapatkan email berupa SID ya, Single Investor Identity, kemudian ada subrekening efek atau SRE, dan terakhir baru mendapatkan rekening dana investornya atau rekening dana nasabah ya. Nah, jika telah terima sampai rekening dana nasabah, maka rekening IPOT syariahnya teman-teman siap digunakan untuk bertransaksi. Mungkin seperti itu, sangat gampang ya Kak Iwi ya. Gampang banget ya Mbak. Jadi saya mau jelasin sedikit nih bedanya nih apa namanya pembukaan rekening konvensional dan syariah. Nah, yang syariah ini buat teman-teman yang pada nanya nih gimana sih apa sih bedanya? Memang yang syariah kita harus ada pengiriman dokumen kembali ya Mbak ya ke perusahaan ya. Ke IPOT ya, ke cabang IPOT masing-masing daerah ya atau ke pusat juga. Jadi untuk itu bedanya ya teman-teman yang kemarin ada juga nih yang bertanya bedanya apa sih cara pembukaan rekening yang syariah dan konvensional gitu. Betul. Dan gampang banget ya Mbak ternyata cara buka akunnya ya. Iya, gampang sekali dan Iya. mungkin tadi saya ada ketinggalan untuk proses pembuatannya itu 7 hari kerja paling lama. Kalau seandainya sampai 7 hari nih teman-teman semuanya tidak mendapatkan notif ya, notif SID ataupun SRE dan RDN itu boleh dikonfirmasi ke kita atau ke Kak Siwi yang ada di Medan ya. Nanti kita akan bantu cross check udah sampai mana nih proses pembuatannya. Prosesnya. Oke, benar Mbak. Setelah itu saya mau tanya lagi nih, tadi kan Mbak Elsa ada sebut-sebut RDI gitu-gitu kan. Nah, itu apa sih Mbak? RDI itu kan rekening dana investor ya, dan RDN rekening dana nasabah. Nah, kalau kita mau jadi nasabah di IPOT itu kira-kira investasinya mahal nggak sih Mbak? Atau kita harus minimal deposit berapa sih kalau mau berinvestasi di IPOT tuh? Oke, kalau di pot sendiri sebenarnya tidak ada patokan ya harus deposit segini atau deposit segitu ya. Semua dikembalikan ke nasabah nih. Misalnya nih mau beli saham apa gitu ya. Andaikan nih sahamnya senilai 100.000, ya silahkan dideposit uangnya senilai 100.000 itu untuk investasi modal awalnya kita gitu. Jadi di kita nggak ada patokan nih Kak Siwi gitu. Tergantung saham Nggak ada apa minimalnya yang ya. Iya, sangat gampang ya. Kalau dulu kan orang mikirnya investasi itu mahal, harus segini gitu ya. Mahal, Nah, kalau benar. di itu sudahlah registernya gampang gitu ya. Kemudian depositnya juga murah gitu. Jadi untuk apa lagi nih mikir-mikir buat investasi? Ragu, iya. Benar, semua kalangan bisa berinvestasi ya Mbak kalau di IPOT tuh. Iya Karena benar. nggak ada minimal deposit gitu. Jadi tinggal kita input berapa harga saham yang mau kita beli aja gitu ya Mbak ya. Iya benar. Benar Terus gitu. Mbak, saya mau nanya lagi nih, kalau misalnya kita mau kita akunnya udah jadi nih, udah injek dana juga nih ke akunnya kita. Terus kalau kita mau transaksi itu kita mau beli saham syariahnya, itu gimana sih Mbak caranya? Susah nggak kalau kita mau beli atau jual sendiri tuh sahamnya? Oke. Nah, jika nih akun kita udah jadi ya, nah saat ingin membeli saham syariah, tentunya kita harus mengetahui dulu nih seluk-beluk tentang saham yang ingin dibelikan ya, nih Kak Siwi ya. Nah, di iPod sendiri itu sudah ada semuanya dan sangat gampang ya. Teman-teman tinggal download aplikasinya iPod, baik itu di mobile ataupun di iPod on Windows gitu ya. Kalau di mobile bisa langsung di aplikasinya kita, yaitu aplikasi iPod.
nanti langsung login aja, input user sama passwordnya. Nanti tinggal pilih aja ke menu stok ya, ke menu stok. Kemudian di scroll, dipilih aja nih bagian sektoralnya. Nah, di situ teman-teman bisa pilih indeksnya, mau ISSI kah, atau mau yang JII gitu ya, atau mau yang apa tadi yang terbaru itu ya, indeks MES itu gitu. Nah, nanti dipilih Mm-mm. aja listnya di situ, nanti tinggal diklik aja ada pilihan simple buy dan simple fast gitu ya. Mm-mm. Bedanya apa di simple buy itu? Jadi kalau simple buy itu teman-teman hanya bisa menginput di satu harga aja nih. Nah, sedangkan fast buy gitu ya, di fast buy ini teman-teman bisa input lebih dari satu harga. Nah, segampang itu dari aplikasi iPod gitu Kak Siwi. Sudah lengkap semuanya. Mudah ya Mbak ya, udah lengkap ya. Yap, Jadi benar. tinggal di-explore aja tuh aplikasinya. Kita mau lihat apa, cara belinya, segala Betul. macam ya. Tinggal Ya, di-explore aja. Semuanya gampang, tinggal ada di ujung jari gitu. benar. Terus Mbak, Ya, dari sekian banyak saham syariah dan ada 4 indeks nih di saham syariah. Terus kalau kita mau beli saham atau memilih saham yang baik, yang bagus nih untuk kita beli, kira-kira ini waktunya udah pas nih untuk masuk di saham ini, harganya udah bagus nih. Itu gimana sih Mbak caranya? Cara menganalisanya gitu, biar kita masuknya tuh nggak ketinggian atau gimana gitu Mbak, kira-kira. oke, oke. Jadi setelah menemukan saham syariah nih ya, teman-teman bisa berinvestasi di saham tersebut sesuai dengan modal yang dimiliki tentunya ya. Nah, tentu saja sebelum Mm-mm. membeli saham tersebut, nah teman-teman perlu melakukan analisa ya, baik itu secara fundamental, yang mana fundamental ini adalah analisis pada faktor-faktor dasar yang nantinya mempengaruhi nilai saham tersebut dilihat dari kondisi prospek saham berdasarkan kinerja keuangan perusahaan ya. Kemudian industri hingga kondisi perekonomian yang sedang berlangsung. Nah, itu dari segi analisa fundamental. Kemudian bisa dicek lagi melalui analisa teknikal yang mana teknik analisis yang bertujuan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan mempelajari data pasar yang lalu berdasarkan pola atau pergerakan grafik dan trennya nih Kasiwi. Jadi untuk menganalisis saham itu bisa melalui fundamental ataupun teknikal. Jadi setiap investor memiliki caranya masing-masing nih dalam menganalisis sebuah saham ya. Analisa dilakukan supaya investor tersebut dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh ataupun mengurangi risiko kerugiannya. Nah, di iPod sendiri itu ada namanya fitur stock screener ataupun stock data comparison ya untuk pemilihan emiten yang kinerjanya baik, kemudian kapitalisasi pasarnya besar gitu dan prospek bisnisnya baik gitu ya. Kemudian kalau untuk teknikalnya sendiri ada fitur advanced chart atau untuk analisa teknikalnya. Mungkin seperti itu Kak Siwi. Jadi enak ya Mbak kalau kita investasi di itu sudah terbantu semuanya ya, tinggal kita yang milih mau menggunakan analisis fundamental atau teknikal ya Mbak ya. Ya, mungkin Mas Iya. ya, kalau teman-teman masih ada yang belum mengerti caranya menganalisis suatu saham ya, teman-teman dapat mempelajarinya melalui fitur di aplikasinya kita, yaitu fitur Journey yang ada pada aplikasi Pod ya, dalam berbagai format pembelajaran nih, mulai dari yang gampang, kemudian menengah, sampai itu expert yang tertingginya juga bisa kita pelajari di situ ya, Kak Siwi ya. Mm-mm. Enak dong ya berarti pakai aplikasi iPod ya Mbak, nggak susah-susah kita mesti cari informasi di mana-mana lagi gitu. Udah ada comparisonnya juga antara saham-saham gitu ya. Yap, benar sekali. Tergantung kita ya, tergantung nasabahnya aja lagi ya Kak Tiwi ya, mau belajar atau tidaknya gitu ya. Iya benar, karena sebaiknya kalau kita berinvestasi itu kita harusnya tahu ya Mbak ya produk yang kita beli gitu ya. Jadi harus kenal lah ya Mbak ya dengan Mhm. produk-produk investasi yang kita miliki ya Mbak. Yap, benar sekali Kak Tiwi. Terus, nah salah satu keuntungan nih kalau kita menjadi investor di pasar modal itu kan katanya kita bakalan dapat dividen nih Mbak dari perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang listing nih di Bursa Efek gitu ya. Mhm. Terus kalau kita mau tahu nih perusahaan apa aja dan atau perusahaan mana aja yang
rajin nih bagi dividen, Mbak. Jadi karena kan beberapa investor kan ada juga yang untuk long term ya. Jadi mereka mungkin beli di harga rendah, kemudian nanti dipantau secara berkala dan pastinya menunggu dividen ya, Mbak ya. Kalau kita investasi untuk long term itu, Iya, pastinya. kira-kira tuh kalau kita mau tahu nih emiten-emiten yang rajin ngebagiin dividen itu caranya gimana sih, Mbak? Atau kita bisa tahu dari mana? Apa dari aplikasi IPOT bisa ngebantu juga nggak kira-kira? Hmm. Nah, cara ceknya sih gampang aja sebenarnya ya Kak Siwi ya. Bisa langsung cek di aplikasinya kita, aplikasi IPOT. Kemudian konstituen IDX High Dividend 20 ya, yang mana indeks ini untuk mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir nih dan memiliki dividen yield yang tinggi gitu ya. Jadi jangan lupa pilih sahamnya yang masuk ke dalam daftar efek syariah ke daftar atau DES ya gitu. Kalau akunnya kita syariah Benar. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Itu gampang ya, Mbak, ternyata cara ngelihatnya juga ya, biar kita tahu tuh Betul. ya. Pakai Hmm. aplikasi IPOT juga udah lengkap semuanya. Iya, Benar. benar. Terus terus Mm-mm. pertanyaan saya terakhir nih buat Mbak Elsa Oke. mengenai dividen kali ya. Mhm. Kalau kita tuh mau ngejar dividen atau mau mencari dividen deh dari Mhm. perusahaan gitu. Mhm. Kira-kira hal-hal apa aja sih yang kita harus tahu gitu mengenai dividen ini atau yang harus kita perhatiin sebelum kita membeli suatu saham dan menu dividennya apa aja sih Mbak yang harus kita perhatiin? Apakah kita cuma nilai dividennya gede nih gitu, ini berarti bagus nih atau apa sih Mbak kira-kira? Oke, sebenarnya hal yang perlu teman-teman butuhkan ya untuk mengetahui yaitu tanggal dari aksi korporasi terkait pembagian dividen emiten tersebut. Jadi dari via aplikasi VOT nanti di menu kalender, kemudian teman-teman centang nih menu dividennya gitu ya. Jadi di situ nanti ada penjelasannya. Yang Mm-mm. pertama itu cum date ya atau cumulative date. Nah, cum date ini maksudnya apa? Jadi cum-date ini adalah tanggal terakhir investor membeli dan menjadi pemegang saham untuk mendapatkan hak sebagai penerima dividen gitu. Nah, yang kedua ada expired date ya atau ex-date yang mana tanggal ini investor yang membeli saham tidak mendapatkan hak untuk menerima dividen gitu. Nah, yang ketiga ada recording Mm-mm. date. Nah, yang mana recording date ini adalah tanggal pencatatan dari emiten terkait bagi siapa saja pemegang saham yang berhak untuk menerima dividen. Nah, yang terakhir mungkin ada di distribution date atau payment date-nya ini. Jadi tanggal emiten membayar atau mendistribusikan dividen kepada para pemegang saham yang memiliki hak menerima dividen nih. Contohnya nih Kak Siwi, mungkin kita nggak sebut nama sahamnya ya, anggap aja lah sahamnya Mm-mm. saham ABCD gitu ya, akan BCD. membagikan saham ABCD akan membagikan nih dividen tunai di pasar reguler pada tanggal 18 Juni nih 2021 gitu ya. Maka yang berhak menerima dividen ini adalah investor yang memiliki saham ABCD tersebut sejak lama dan tidak menjual sahamnya hingga tanggal 18 Juni gitu ya. Kemudian Mm-mm. investor yang membeli saham ABCD itu pada tanggal 18 Juni, kemudian menjualnya pada tanggal 19 Juni atau setelahnya. Nah, mungkin terkait aksi korporasi seperti itu, Kak Siwi. Oh, baik. Jadi, yang saya ulangi lagi ya, Mbak, berarti Hmm, hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau dapat dividen dari satu perusahaan tuh yang pertama cum date-nya ya atau cumulative ya, date. Jadi, kalau kita mau beli saham itu jangan lewat dari cum date. Kalau kita lewat dari cum betul. date, kita nggak bakal dapat dividennya ya, Mbak ya, sia-sia Ya, aja dong ya. iya. Benar. Dan jadi karena kalau kita udah ngincer nih dividen dari perusahaan tersebut, kalau kita belinya lewat dari Kamdet, maka kita nggak bakal kebagian ya Mbak dividennya. Betul, betul. Benar. Jadi ada Kamdet, ada ex-date, ada recording date, dan distribution date atau payment date. Jadi payment date nih berarti hari pencairan deh ya dari Betul. dividen kita itu ya. Jadi Mm-mm. itu Nah, hari mungkin yang dimana kita sering wah akhirnya kita dapat nih dividennya. Iya, mungkin yang sering pertanyaan yang muncul dari nasabah ya gitu.
kok saya belum terima dividennya nih gitu kan. Jadi dividen tersebut masuknya langsung ke rekening dana nasabahnya nih sobat ipot semuanya gitu ya. Bisa dicek nanti melalui mutasi kas udah muncul atau belumnya gitu ya. Jadi apa namanya untuk dividen ini masuknya ke RDN kita langsung, bukan ke rekening pribadi yang kita daftarkan di awal ya. Jadi banyak yang rancu juga. Benar. Jadi Iya jadi kalau nih. untuk dividen itu masuknya ke nomor ATM, bisa dicek melalui mutasi kas kita, bisa dicek di situ ya. Mm-mm. Iya, benar. Berarti segala pemasukan dan pengeluaran terkait terkait saham atau aktivitas kita di pasar modal itu semua bakal terrecord di akun dana nasabah kita ya Mbak, atau RDN ya, rekening dana Betul. nasabah. Jadi bukan di RBI gitu. Jadi bukan di buku tabungan, rekening buku tabungan yang tadi teman-teman Mm-mm. daftarin nih. Jadi Ya benar. masuknya ke rekening ipotnya. Nanti kalau teman-teman mau mencairkan, itu bisa di Mm. withdraw ya Mbak. Nanti jatuhnya Iya, juga ke rekening kita yang udah kita daftarkan tadi oke gitu. betul sekali nih Kak Siwi. Gitu. Kayaknya udah jelas nih Mbak penjelasannya tentang dana apa saham syariah. Jadi enak ya berinvestasi. Ternyata sekarang tuh kita bisa milih yang konvensional atau yang syariah ya. Benar, benar sekali nih Kak Siwi. Dan caranya gampang juga serta murah gitu. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Atau mungkin ada teman-teman Jadi yang karena ya, karena kalau akun syariah ini kan nunggu 7 hari kerja ya prosesnya. Mungkin teman-teman ada yang benar. misalnya yang baru join, dia belum jadi nasabahnya kita nih, pengen buru-buru jadi nasabah, boleh. Silakan register aja di aplikasinya kita. Kalau di aplikasi kita itu kan konvensional. Nah, nanti kalau Benar. mau di-update ke syariah, nanti bisa kita bantu ya Kak ya. Nanti kita kirimkan form perjanjian syariahnya, nanti tolong dibantu isi, kemudian diantarkan ke kantor cabangnya kita atau kantor pusat, nanti akan kita proses dan akunnya berubah menjadi akun syariah Akun seperti syariah. itu. Lebih gampang ya Mbak kalau kita untuk akun konvensional nih Mm-mm. itu akun reguler ya. Kalau kita bilangnya akun reguler Iya, itu mm-mm. jadinya tuh juga cepet ya Mbak, cuma dalam hitungan menit Iya, kita jadi bisa apa? daftar sendiri. Mm-mm. Tinggal download aplikasi iPod di Play Store atau App Store, langsung deh register dan siapin data-data yang tadi kita sebutin ya Mbak. Itu Betul, ada betul. KTP, cover buku tabungan, NPWP Mm-mm. jika ada, dan foto untuk megang KTP gitu ya, untuk verifikasi. Mm-mm. Fotonya jangan nutupin Yes. wajah. Wah, fotonya jangan nutupin wajah, harus gini ya Mbak, Ya, di sini. betul Iya. sekali. Oke, kayaknya Mm-mm. ini penjelasan dari Mbak Elsa nih udah jelas banget nih hari ini untuk materi kita. Oke. Kira-kira ada lagi nggak Mbak yang mau disampaikan buat teman-teman IPOT atau yang mau daftar nih? Kira-kira hubungin siapa? Apa boleh nanya-nanya ke kita dulu atau gimana? Apa langsung aja? Oke, sebenarnya sih kalau masih ada yang bingung terkait aplikasinya kita gitu ya. Sebenarnya dari aplikasinya kita itu udah ada menu journey yang mana di situ bisa teman-teman pelajari di sana. Terus kemudian ikutin juga pelatihan rutin dari kita baik itu di cabang Medan atau cabang Nah, Padang ya atau pusat gitu. Nah, ikutin aja nih pelatihan-pelatihan yang kita sering lakukan ya. Tiap bulan kita pasti selalu ngadain yang namanya berhubung ada masih pandemi pelatihan. ini. Ya, berhubung masih pandemi kita jadi ngasih kegiatan pelatihannya itu masih online ya Kak Kiwi ya, baik itu di Instagram Live atau Zoom atau pakai Microsoft Teams. Jadi ikutin aja nih kegiatan yang kita laksanakan baik itu di cabang Medan, cabang Padang ataupun di IPOT Pusat. Nah, pastikan untuk follow Instagram IPOT Pusat yang ada centang birunya nih teman-teman semuanya gitu dan ikutin juga Instagramnya kita Iya, gitu. benar. Tetap rutin aja ikutin Iya, pelatihan-pelatihannya kita biar kita bisa cuan bareng-bareng gitu Kak Siwi. bisa cuan bareng-bareng itu yang paling penting ya.